Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 1 April 2024. Ya, lebih tepatnya ini adalah awal hari untuk di bulan April 2024 pada bulan ini. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, pagi ini kita sudah dikejutkan dengan gold yang tiba-tiba terbang ya, yang dimana per video sekarang saya buat itu all time high-nya tertinggi ada di 2259. Ya, mendekati 2260 lah ya. Bisa dibilang itu all time high baru. Ya, seperti yang sudah saya bilang juga kemarin pada saat live itu kan hari Kamis terakhir pada saat saya live itu kan sudah saya bilang itu market sedang mengalami anomali ya. Anomalinya itu yang dimana sebenarnya adalah karena permintaan akan aset safe haven yang meningkat ya. Karena kalau kalian lihat sendiri ya, itu gold meningkat, kemudian indeks dolar meningkat, dan yen itu juga naik ya, indeks yen. Jadi indeks dolar, indeks yen, dan gold itu sama-sama naik, dan ketiganya itu sama-sama naik berarti market sedang anomali, dan ketika itu anomali terjadi berarti itu adalah adanya permintaan aset safe haven yang meningkat. Sehingga kemarin yang hari Kamis juga itu kan sudah saya bilang hati-hati ya, karena market anomali itu bisa saja market itu akan mengendahkan semua level yang bisa dibuat, yang dimana juga hari Jumat adalah marketnya libur ya. Hari Jumat itu market libur menjelang Paskah, itu volatilitasnya ataupun volume market pasti berkurang. Dan benar aja ketika penutupan kemarin itu penutupan kalau nggak salah hari Jumat adalah ada di sekitaran 2225 atau 28 kayaknya ya, sekitar sana. Sebelum akhirnya pagi hari ini kita melihat lonjakan yang sangat signifikan naik sampai ke 2259,8 ataupun sampai ke 2260 lah ya. Untuk hari ini saya rasa volume untuk di trading masih akan sedikit berkurang, karena kalau dilihat hari ini hari Senin masih ada beberapa negara yang masih merayakan hari raya Paskah hari Senin sekarang. Untuk di pagi hari ini market yang buka itu cuma di Jepang ya, Cina, sekitaran Asia sekitar situ aja yang buka. Sedangkan untuk dari segi tadi pagi ya, Sydney itu kalau kita lihat New Zealand libur dan juga Australia libur. Jadi memang Australia dan juga New Zealand itu marketnya sedang libur, dan juga nanti sore ini market Eropa juga libur. Tetapi nanti malam itu kita ada berita yang dimana tentang ISM Manufacturing PMI, dimana diperkirakan di sini untuk dari segi ISM Manufacturing PMI akan meningkat dari 47,8 ke 48,5. Jadi otomatis kalau ini bisa meningkat ya di atas 48,5 ataupun mencetak di angka 50, berarti itu akan menguatkan USD. Tetapi untuk hari ini ya, apakah permintaan dari safe haven sudah mulai berkurang? Saya rasa belum bisa saya jawab ya. Untuk saat ini belum bisa saya katakan permintaan akan aset safe haven ataupun adanya anomali di market ini apakah sudah selesai atau belum. Saya belum bisa bilang sudah selesai atau belum ya. Lebih tepatnya mungkin besok baru bisa saya bilang, karena ya ini market nanti sore ini market Eropa libur dan cuma market Amerika doang yang buka ya. Jadi untuk nanti sore saya rasa nggak ada live dulu ya, karena daripada kita kejebak market yang volumenya sedikit dan juga banyak bank yang libur ya. Karena kalau dilihat di sini kan Jerman libur, Inggris libur, Italia, Prancis, Spanyol itu kan negara Eropa semua ya, termasuk Inggris itu juga libur. Jadi lebih baik sih sebaiknya nggak ada trade dulu untuk hari ini ya. Mungkin besok bisa lebih normal lagi, dan semoga besok bisa normal. Dan untuk hari ini seperti biasa, karena ini adalah hari Senin tanggal 1 awal minggu ya, kita akan melihat dari segi time frame weekly, bukan weekly, sorry, monthly ya. Kita akan buka dari segi time frame monthly supaya kita bisa tahu kemana arahnya untuk satu bulan ini ya. Oke, saya hapus dulu, kita akan lihat ya. Untuk dari monthly otomatis kita sudah close di atas resisten
yang ada di 2062, bahkan kita sudah tutup di atas resisten yang ada di 2146 di sini ya. Sudah tutup di atas, jadi otomatis ini monthly yang sangat kuat sekali powernya ya. Tetapi permasalahannya adalah monthly kemarin itu ditutup karena volume trading yang sedikit ya, volume trading yang sedikit. Makanya kalau kita lihat kemarin itu monthly-nya dilihat perbandingan antara ekor atas dan ekor bawah, memang sih di sini ekornya yang di bawah ini kecil banget ya. Ini kan kecil banget nih ekornya. Ya. Nih kalau kalian lihat nih ekornya kan lebih kecil ya. Ekor di bawah ini kecil ya, dan di atas juga kecil. Tetapi kalau dilihat dari perbandingan, ini sebenarnya ekor bawah sedikit lebih panjang dibandingkan dengan ekor yang di atas. Jadi sebenarnya untuk dari segi monthly close candle kemarin memang positif banget bullish ya, positif banget bullish, bisa dibilang ini seperti Marubozu juga. Tapi permasalahannya adalah cuma ekor atasnya doang di sini ya. Ekor atasnya doang di sini. Ekor atas di sini kecil banget ya penutupannya kemarin karena volume trading yang berkurang sebelum Paskah itu kan. Jadi saya worry-nya adalah untuk di bulan ini ya kita akan bisa melihat penurunan retracement sepertinya sampai 60 ataupun 70% dari candle monthly sebelumnya ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya ini masalahnya ekor atas di sini ibaratnya mepresentasikan ataupun merefleksikan ini sebenarnya penutupan kemarin itu tidak ada seller yang masuk. Jadi kalau di bulan ini kita bisa melihat seller masuk, maka itu bisa mendorong at least sampai setengah dari body candle. Ya, setengah dari body candle monthly itu berarti sampai ke all time high sebelumnya yang ada di 2145 let's say ya. Tapi kalau saya pribadi di sini adalah kemungkinan ya 50% lebih sepertinya sih bisa sampai 60%. Ya, 60% ataupun maksimal kayaknya nggak sampai 70 sih. Mungkin sampai hanya 60% doang untuk di bulan ini ya. Untuk di bulan ini saya rasa penurunannya itu karena ini all time high ya, ini sih saya tidak bisa lihat sampai ke belakang guys, saya nggak bisa lihat juga. Untuk penurunannya retracement saya rasa itu perlu at least lah ya, bisa dibilang 50% sampai di 2145 atau sampai di 60%. 60% dari body candle-nya itu sampai di 2120 ya. Tapi itu kemungkinan ya, saya bilang kemungkinan. Saya nggak bilang ini pasti akan turun sampai 2145 atau sampai turun sampai 2120, saya nggak bisa bilang pasti banget. Tapi kalau bisa harga ini bisa turun, apalagi pembukaan candle monthly pada hari ini kita nggak punya ekor sama sekali di sini ya, nggak punya ekor sama sekali. Dan juga di sini kita juga ada gap ya, gap open di sini dan kita open di sini. Jadi saya rasa kita akan ada penurunan untuk di hari ini saya rasa ya, karena juga ada gap dan juga kita monthly di sini nggak punya ekor juga. Jadi saya worry-nya adalah ini cuma naik sementara untuk hari ini ya ataupun besok, sebelum akhirnya nanti harga bisa drop ke bawah ya. Dropnya ini nah makanya tergantung ya, apakah bisa sampai 50% dari dari body candle-nya atau cuma sampai di mungkin 40% ya. 40% bisa saya bilang di 2170 ya, 2170 untuk masalah dari 60% dari body candle-nya. Untuk dari weekly kita juga berhasil tutup di atas resisten yang ada di 2180 ya. Di atas 2180 dan dia juga sudah nge-break high yang ada di 2220 ya, 2220. Jadi otomatis kita masih bullish banget ya, masih bullish banget. Nah, untuk permasalahan di dimana kita bisa mengukur XAUUSD ini targetnya mau sampai mana ya. Kalau kita bicara target sekarang untuk masalah projection target sampai mana, kalau dilihat kita bisa pakai Fibo monthly ya, dari swing terakhir ataupun dari dia membuat low terakhir ya, dari high di sini sampai low yang terendah di sini. Ini sih maksimal kita bisa melihat kenaikan ekstrim itu sampai ke 2350 ya. Ini merupakan target sampai di 2350.
Apakah harga akan terus maintain sampai sana ataupun apakah harga akan sampai sana dalam beberapa hari ke depan ataupun beberapa minggu ataupun beberapa bulan? Saya rasa ya. Apalagi nanti di bulan Juni kita melihat adanya pemotongan suku bunga di Amerika, ya kan? Targetnya adalah bisa sampai 2350. Jadi otomatis kita akan bisa melihat kenaikan maksimal sampai sana untuk di XAUUSD ya. Ingat di 2350,5. Ini saya bulatkan di 2350,5 supaya kalian lebih jelas. Walaupun kalau sesuai Fibonacci-nya di sini ya, saya lebih bulatkan ke atas saja lebih baik ya. 2350,75 itu merupakan target Fibonacci monthly yang diambil dari swing di tanggal 1 Maret 2022 sampai low yang ada di 3 Oktober 2022. Jadi harap diingat ya. Jadi harap diingat 2250 ya, ini saya pasang lagi ulang ya supaya nggak salah di sini. Di sini ditarik ya. Ini adalah target Fibo-nya 2350,75 merupakan target Fibo monthly ya. Ingat itu Fibo monthly, masih jauh sekali ya. Oke, itu merupakan project dari target Fibo monthly yang ditarik dari sini. Kalau kita pindah ke weekly ya. Kalau kita pindah ke weekly dan menggunakan recent ataupun masalahnya swing yang terdekat ataupun swing terbaru, kalau kalian lihat kita tarik dari sini sampai sini, harga di sini sudah di 1618 yang ada di 2250, kalian boleh bilang ya, di 2250. Ya, 2250. Itu merupakan swing yang saya ambil dari 1 Mei 2023 sampai di 2 Oktober 2023. Kalau ditarik itu merupakan 1618 ada di 2250. Dan kalau kalian tarik dari swing yang sebelumnya all time high yang tertinggi pada saat 4 Desember kemarin sampai low-nya yang ada di tanggal 11 Desember itu pun juga mepet sama di 2254,3 ataupun di 2255 ya, sama-sama semua. Berarti saya rasa untuk saat ini kita sudah kena di 1618 dari weekly Fibo. Ya, kita sudah kena dari weekly Fibo, jadi saya rasa kemungkinan akan ada retracement. Nah, kalau kita lihat sekarang dari daily, apakah kita bisa melihat retracement cukup jauh ke bawah ya. So far ini ada beberapa level akan saya delete dulu ya. Tapi mungkin di sini akan saya patokkan beberapa level ya, supaya kalian juga tahu bagaimana menentukan key level dalam hal di XAUUSD ya. Di sini ini 2360 kayaknya nggak usah deh ya. Di sini bisa saya buat adalah 2250 dulu ya. 2250 merupakan psikologi number ya. Kemudian 2275 dan di 2300. Jadi sebenarnya itu merupakan angka psikologi yang bisa kalian pakai untuk mencari kemana sebenarnya target XAUUSD untuk saat ini ya. Kalau dilihat ini kan hari Jumat ini marketnya kosong ya. Ini hari Jumat marketnya kosong, dan kalau kita lihat juga hari ini kita dibuka dengan gap sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat, coba kalian buka MT4, kayaknya di beberapa broker ataupun hampir di semua broker itu ada gap ya, karena dari hari Kamis ke hari sekarang hari Senin open pagi itu kan dari hari Kamis malam sampai sekarang Senin pagi itu kan ada gap. Jadi kemungkinan sih gap untuk di hari ini kemungkinan bisa ditutup ya. Kemungkinan bisa ditutup jika memang market itu bisa turun lebih lanjut ke bawah ya. Nah, sekarang apakah kita bisa melihat retracement ke bawah? Kalau dilihat berarti saya buat ulang dulu ya untuk masalah support resistance di sini karena ini sudah terlalu banyak garisnya. Kalau dari segi time frame H4 kita di 2195 kayaknya masih oke lah ya. Coba saya ke H1 aja deh langsung ya. Ke H1 saya lebih prefer di sini berarti. Oke. Saya lebih prefer di 2199,1 ataupun di 2200 kayaknya. Oh, enggak, lebih tinggi.
Oke, untuk range supportnya di sana berarti ini akan saya dealkan, ini sudah terlalu jauh, ini juga sudah terlalu jauh, ini juga sudah terlalu jauh. Oke, berarti di 2185 kita bisa delete. Untuk recent ataupun demand terdekat yang benar adalah ada di sini di 2180 ya. Kemudian untuk masalah demand selanjutnya ini H1 nggak kelihatan sih ya. H1 sih nggak kelihatan. Kemudian di M30 ya saya lebih prefer di sini. Di sini berarti otomatis all time high sebelumnya yang ada di 222,9 di sini itu bisa menjadi area untuk kalian bisa nge-buy lagi ya di 2220 itu bisa untuk nge-buy lagi. Jadi otomatis untuk di hari ini ya saya rasa kalau dilihat di M5 di brokernya ini sih ya, di TradingView sih di sini sebenarnya ada gap ya, ini nih. Ini sih candlenya error di sini ya. Candle error tadi pagi jam 6 di sini. Ini saya rasa ada errornya. Karena kalau kalian lihat ini pasti ada gapnya di sini ya. Yang dimana kalau dilihat gapnya itu adalah penutupan di hari mana dia ya? Penutupan terakhir kan di sini ya, di harga 2234 kayaknya ya. Ya, di 2234. Sedangkan tadi pagi penurunannya itu adalah hanya sampai di 2236. Jadi kita masih punya utang sedikit ya. Close-nya berarti di sini ya. Close-nya itu sebentar. Close-nya itu ada di 2234,06, kemudian terendah untuk hari ini itu ada di 2235,74. Jadi di sini secara ini jangan kalian lihat ya. Ini candle yang di sini yang saya sekarang kasih kursor di sini jangan dilihat. Ini saya rasa ini cuma pengecoh doang ya. Karena di beberapa broker ini nggak kelihatan di sini ya. Di beberapa broker lebih kelihatan itu ada gapnya. Jadi gapnya itu dari 2235 sampai 2234,06. Nah, karena ini gapnya kecil, jadi saya rasa ini akan bisa di close untuk hari ini. Apalagi kita hari ini itu benar-benar nggak punya ekor sama sekali pada hari ini ya. Kita sudah nggak punya ekor, kita dibuka dengan gap. Dan market juga banyak libur. Jadi sih untuk hari ini kalau dia bergerak naiknya saya rasa pelan-pelan ya, pelan-pelan banget. Jadi karena volume tradingnya berkurang, sebaiknya hari ini kalian jangan trade dulu. Kalau kalian mau maksa trade ya, berarti kalian kalau bisa ambil kalau kalian mau nekat counter silakan ambil posisi sell ya. Kalau kalian nekat mau counter silakan ambil posisi sell. Untuk saat ini yang bisa saya kasih tahu kemana potensi target ya untuk di XAUUSD ya, kemana targetnya bisa ya, kemungkinan bisa sampai nutup gap ya. Dan kalau saya kasih tahu di mana sebenarnya XAUUSD bisa turun maksimal dalam artian turun candle monthly ya, yang dimana saya bilang tadi kemungkinan turun sampai 50% setengah dari body candle monthly sebelumnya. Karena kalau dilihat ini 30 menit sebelum saya buat video di sini kita nggak punya candle ekor di sini yang ada di 2250 merupakan angka psikologi number. Kemudian ini saya pakai time frame M30 loh ya. Ya, M30, M15 itu bisa kalian kelihatan. Di sini juga kita nggak punya ekor di sini di 2240. Kemudian di sini ada gap ya di 2234 sampai 2235. Kemudian di sini kita juga nggak punya ekor di 2219 yang dimana merupakan all time high sebelumnya. Ya, kita juga nggak punya ekor di sana. Kemudian di sini kita juga nggak punya ekor di sini di 2217. Ini kita pindah ke time frame L15 ya. Kemudian turun lagi ke 2214, kemudian turun lagi ke 2206. Dan turun lagi itu ada di 2200. Dan turun lagi itu ada di 2194. Dan kalau kalian turunkan lagi itu ada di 2188. Dah ya. Jadi itu merupakan utang dari XAUUSD. Jika memang harga itu bisa turun maksimal itu bisa akan turun sampai menutup gap. Bukan menutup gap. Mengisi candle yang nggak punya ekor yang ada di harga 2187. Itu sudah ekstrim banget ya. Itu sudah ekstrim sekali penurunannya. Kalau dilihat sekarang apakah kita bisa ambil posisi buy juga nanti ya, tunggu aja ini harga mau, yang pertama harga bisa nutup gap dulu nggak
Oh sorry, yang pertama bisa nutup candle nggak punya ekor nggak? Itu dulu yang pertama ya. Di 2250, di 2239. Jika itu bisa ditutup, maka kemungkinan kita bisa open buy di gap yang ada di 2235 sampai di 2234. Tentunya harus dengan konfirmasi ya. Tentunya dengan konfirmasi baru kita bisa ngebuy dengan target ya cukuplah sampai 2250 ya, angka psikologi di 2250. Tetapi jika nanti penurunan untuk XAUUSD ini cukup kencang, kalian jangan juga maksa untuk ngebuy ya, karena tadi saya bilang XAUUSD di bawah masih punya utang. Ya, yang pertama itu adalah di 2222 ya, yang kebetulan di sini juga ada demand dan jika kalian ingin ngebuy di sini ya silahkan aja, yang penting perlu konfirmasi. Karena sekali lagi di bawah kita nggak punya kita masih punya utang di bawah untuk di XAUUSD di sini ya, di 2214, 2200, kemudian sampai 2180 itu sudah ekstrim banget. Apakah hari ini akan ditutup? Saya rasa agak berat. Ya. Logikanya aja kemungkinan hari ini sampai gap aja dulu. Ya, sampai gap aja dulu untuk penurunannya. Nggak usah lah sampai ekstrim sampai ke 222 itu kayaknya agak berat ya. Literally agak berat untuk sampai ke 222. Bahkan sampai ke 2200 kayaknya berat banget ya. Apalagi dengan banyak bank yang libur, Eropa juga libur dan cuma market Amerika yang buka. Jadi ya kemungkinan cuma sampai di gap doang mungkin ya. Dan ingat, kalau kalian nge-sell, kalian itu sedang melawan bullish power yang sangat kuat ya. Ini benar-benar bullish power banget. Jadi kalau kalian nge-sell harap diperhatikan, hati-hati. Karena kalau dilihat untuk sekarang trendline yang bisa saya pakai adalah untuk hari ini ya, untuk beberapa hari ke depan trendline yang bisa saya pakai itu adalah bukan yang ini. Bentar ya. Kayak kemarin saya ada lihat trendline sih ya. Kayak di sini deh. Ya, ini bisa kita pakai trendline-nya di yang di sini ya. Ini bisa kita update untuk masalah trendline dari sini sampai sini. Ini pas banget. Jadi untuk masalah harga, kalau kalian ingin ngebuy silahkan tunggu di 2250 kalau mau ya. Di 2250 kalau ngebuy, lalu selanjutnya adalah di 2235, kemudian selanjutnya adalah di resistance all time high dan sekaligus area demand di 2222 kalau kalian ingin ngebuy di sana, kemudian turun sampai ke 2208 ya. Sampai ke 2208 ini merupakan resisten juga sebagai support, dan kebetulan juga di M30 nggak punya ekor juga di sini ya kan. Jadi silakan pilih lah ya. Tapi kalau saya pribadi sih, karena nanti saya nggak ada live, berarti otomatis no trading sama sekali ya, no trading sama sekali. Jadi ya udah biarin aja ini harganya mau kemana sampai market ini sudah benar-benar pulih kembali, baru kita bisa ambil posisi ya. Karena market untuk hari ini ya, saya update lagi sekali, market masih dalam kondisi membeli aset safe haven. Dan apakah pembelian aset safe haven ini sudah selesai, dalam artian apakah anomalinya sudah selesai? Untuk saat ini belum bisa saya bilang selesai ya. Saya perlu pergerakan market yang normal, saya perlu pergerakan market yang benar-benar stabil, baru bisa saya tahu apakah ini sudah kembali ke jalan yang benar, apakah sudah normal kembali, apakah sudah benar-benar bisa kita open posisi atau tidak. Tapi kalau kalian merasa market anomali bisa sebagai chance ataupun peluang untuk ambil posisi juga nggak masalah, silakan ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih senang market itu stabil aja. Stabil, bisa dianalisa dengan mudah, baru saya entry ya. Sekali lagi, ini market sedang all time high yang baru dan sedang berada di angka psikologi number di 2250. Jadi harap berhati-hati ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini ya, analisa top down analysis dari monthly, weekly, daily, H4, H1 bahkan sampai ke M15 dan juga M5. Jadi terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.